Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dora Resa. Kali ini sengaja kita datangnya siang-siang ke sebuah museum yang ada di Kota Bogor. Dalam rangka hari ini sih nggak cari-cari hantu, nggak bahas-bahas misteri. Tapi kalau ada yang serempet-serempet ya boleh lah ya. Nah, karena kita hari ini berada di sebuah museum yang letaknya di tengah Kota Bogor, namanya Museum Peta. Mudah-mudahan sih teman-teman kalian semua udah pernah datang ke sini, jadi nanti kalian bisa menambahkan, siapa tahu ada info-info yang kita nggak sampaikan tapi kalian tahu. Kita masuk ke dalam yuk, hujan nih, udah mulai hujan. Wow, hujannya udah mulai gede begitu masuk ke sini. Oke, saya tidak sendirian, ada Angga, ada Dimasta, ada Indi, ada Riri, ada Niko, ada Kakang. Saya nggak tahu yang ini boleh nggak ya masuknya? Boleh, insya Allah. Karena takutnya tuh nggak sopan gitu. Kakang mana Kakang? Ada. Nggak apa-apa gitu kan? Apa-apa, mungkin dia juga ingin mencari pengetahuan Oh ya, di sini, gali informasi. Fahru, kamu bener yakin? Oh, ya nggak apa-apa. Oke, yuk langsung ke dalam sama Angga dulu dan Niko. Yang sudah mengerti. Ini kita ada di salah satu tempat yang sangat bersejarah, guys. Kenapa? Museum apa namanya? Monumen Peta. Apa peta artinya? Kalau suka nonton Dora, suka aku peta. Enggak, Peta itu ada dulunya namanya organisasi Peta, namanya Pembela Tanah Air, yang dibentuk oleh atas izin Jepang, bener nggak sih ya? Karena dulu teh kita ini beliau-beliau yang ada di belakang, ada Soekarno, ada Bung Hatta dan lain-lain tuh ingin Indonesia itu ingin punya tentara sendiri. Akhirnya mereka mengajukan apa? Karena dulu pas dijajah pas sama Jepang, mereka minta izin sama Jepang pengen punya tentara sendiri, dan Jepang mengizinkan, tapi di bawah apa namanya? Aturan Jepang gitu ya. Betul nggak? Bagus sekali. Bingung nggak? Bingung kan? Simpelnya gini kok. Gimana? Zaman dulu kita lagi dijajah sama orang Belanda. Yang otomatis orang-orang Indonesia pribumi itu pengen bebas dari orang Belanda. Akhirnya mereka harus berpikir mengumpulkan kekuatan. Dan ini tercium oleh orang Jepang waktu itu. Di mana orang-orang Jepang ini sebenarnya pengen menguasai Indonesia. Pada dasarnya, tapi dengan cara mereka merangkul orang kita supaya Iya. katanya keambil dulu. Awalnya gitu. Oh iya, supaya Awalnya mereka gitu. percaya sama Jepang kan. Iya. Dan akhirnya pintarnya orang-orang yang ada di belakang kita ini, mereka juga nggak kalah berpikir strategi waktu itu. Ya, saya tahu orang-orang Jepang ingin melatih orang-orang kita supaya memperkuat Tanah airnya. bukan memperkuat pasukannya orang Jepang. Karena waktu itu pasukan orang Jepang itu kalah telak kan, udah kalau bahasa di sini. kepojokin ya. Udah kalah telak. Jadi mereka harus membentuk prajurit-prajurit baru nih. Ya kan? Prajurit cadangan bisa jadi. Ya, prajurit baru, prajurit cadangan. Nah, orang-orang yang di belakang kita ini ada Insinyur Soekarno, Gatot Mangku Praja, Ki Ageng Suryo Mataram, Ki Hajar Dewantara, terus ada Muhammad Hatta sama Kiai Haji Mas Mansur. Ini berpikir ini harusnya seperti apa, karena mereka juga tahu pasti orang-orang Jepang ini akan mengambil satu keuntungan dari kita dengan membentuk prajurit ini. Akhirnya mereka mengiyahkan membentuk sebuah organisasi yang dinamakan Peta itu, Pembela Tanah Air, yang seolah-olah ingin membela tanah airnya. Padahal itu hanya dalih untuk Jepangnya sendiri ya, untuk membantu menurut Jepang. orang Jepang ya, Iya. menurut orang Jepang ya. Tapi
tokoh-tokoh kita ini udah pinter. Oh ya, strateginya akan Mereka nggak kejebak. tidak terjebak dan ya berhasil lah dibentuk satu organisasi peta yang dulu pembela tanah air itu kalau nggak salah sempat terbagi jadi dua yang ke Jepang ke kita sempat akhirnya begitu kalau nggak salah sempat saya baca. Nah tapi dalam perjalanannya memang si orang-orang Jepang ini mendidik siapa namanya prajurit-prajurit kita Indonesia untuk terbentuk menjadi seorang tentara ya berjalan. Nanti kita lihat lagi dioramanya di mana mereka lagi ngelatih orang-orang pribumi Calon-calon untuk jadi prajurit tentara. dari Indonesia. Yuk lihat lampu ini. Nah, kalau sebelum kita beranjak ke diorama 2, di seberang banget diorama 1, saya ngelihat tulisan lama, ejaan lama banget. Berjiwa raga Goena membela tanah air dan Oen tuh. Ya kan? Pembentukan tentara pembela tanah air. Ya kan? Ini di belakang kita ada pajangan-pajangan yang masih menggunakan ejaan lama dan ternyata setelah kita baca di bawahnya itu ini adalah liputan berita di zaman itu. Koran-koran ya. Nah, koran-koran ada majalah Jawa Baru, terus itu ada macam-macam beda-beda koran. Yang Ya, dan memang kegiatannya yang tadi diceritain orang pribumi sedang dilatih oleh orang-orang Jepang untuk menjadi tentara waktu itu. yang aku baca juga katanya siapapun tidak sembarangan orang bisa masuk, tapi hanya laki-laki dan yang bagi mereka yang punya pendidikan dapat pangkat atau kedudukan yang lebih tinggi. Tapi kalau misalkan kalau kalian ingin berusaha masuk ke peta tapi tidak punya latar pendidikan, kalian hanya di bagian paling bawah jadi prajurit doang. Ya, jadi taktiknya udah mulai kelihatan ya. Oke. Itu orang pinter ya udah ditaruh di atas. Kalau hanya bisa nggak punya intelektual, ya kalian hanya jadi pesuruh atau tentara yang pangkatnya lebih Oke. rendah. Itu bayangannya ada di diorama 2 kayaknya kok. Yuk, Yang lu lihat. Ya, kita juga sambil jalan-jalan baca-baca. Jadi pas masuk ke sini tuh dikasih buku kalau misalnya Pedoman. pas datang ke sini pemandunya lagi penuh. Jadi dengan pedoman yang ini kita juga udah bisa dapat penjelasan yang cukup jelas dari diorama yang kita lihat. Nah, ini diorama 2 isinya apa sih kok? Ini yang kalau sekilas dilihat pasti lagi ngumpul-ngumpul dan lagi upacara atau lagi latihan. Oke. Dan di sini juga dijelasin sih. Para calon perwira pembela tanah air sedang menjalani latihan kemiliteran di Bogor. Tempatnya di Bogor di sini. Karena pembentukannya memang di Bogor ya. Kayaknya. Latihan meliputi 3 bidang: mental, fisik, dan teknologi kemiliteran. Para pemuda yang menjalani latihan di Seinojo, Tangerang ditugaskan untuk membantu melatih para calon perwira tersebut. Oh, jadi sebelum melatih perwira, pelatihnya juga latihan dulu di daerah Tangerang. Sampai pada akhirnya mereka datang ke Bogor untuk melatih teman-teman yang lain untuk diangkat jadi perwira, mungkin seperti itu. Berarti kalau lihat dioramanya sih yang Ika ceritain tadi, jadi semua orang bisa menjadi tentara peta waktu itu. Dilihat dari kepandaiannya mungkin ya, Latar belakang pengetahuan, pendidikan, intelektualitasnya. Kalau yang memang bersekolah zaman itu bisa langsung jadi Perwira, bisa jadi langsung. Pokoknya tingkat di kemiliterannya tinggi aja, entah itu jadi kapten, perwira atau apa. ya, jadi salah satu cikal bakal pembentukan angkatan bersenjata kita kan.
ya semuanya tidak terlepas dari ini. Dari awalnya begini, terus berubah lagi jadi TKR, ya TKR, TRI, sampai akhirnya TNI. Bro, jadi kita ngeliat banget bagaimana perjuangan saat itu ingin terbebas dari orang Belanda dengan mengikuti orang Jepang, dan Iya. pelatihannya pun cukup ekstrim sih kalau aku dengar kok zaman dulu. Jadi di saat pelatihan itu, ini harus diobrolin sama di sana saudara. Di saat pelatihan dulu itu tidak semua orang mempunyai mental yang kuat. Di mana waktu itu kita masih dalam masa penjajahan. Ya. Kesehatan dan makanan itu tidak tersuplai dengan baik. Ketika mereka mengikuti pelatihan, mereka digodok dari mental, fisik, sampai pengetahuan, ya kan. Saat pelatihan fisik itu banyak yang gugur. Penasaran ya? Walaupun itu memang nggak diekspos sih sepertinya, karena itu mah proses pelatihan. Kebayangkan orang-orang kita dulu masih ya kurus kering, makan juga Udah susah. mau dijajah kan? Ya terus harus pelatihan mental, Pelatihan dan mental, fisik. fisik. Aduh. Kita denger nanti. Ya. Begitulah ke penjelasan kami, Cina. Itu pengetahuan kami sebegitu adanya ya di diorama 2 dan Kalau 1 salah-salah tadi. kasih tahu aja. Kalau salah-salah kasih tahu aja. Sebenarnya ini masih banyak sih dioramanya. Cuman nggak adil kalau yang lain nggak kebagian gitu ya. Biar secara pandangan mereka seperti Ya, apa. langsung geser ke Kakang sama Kak Dimas. Go. Ya. Iya guys, jadi kita lagi ada di museum. Memang di antara diorama-diorama yang lain mungkin menggambarkan tentara ya. Kalau ini bingung saya juga ini sebagai apa. Mungkin agak kekini-kinian soalnya oversize. Siap. Bayangkan kalau diorama-diorama ini bergerak seperti itu. Kedip Dalam mimpi kalian. lagi ini terus lagi lewat Gimana tuh? saya pergi jangan sompral Dar, kurang kencang. coba sompral jadi aja itu mendengar ya berarti mohon maaf karena yang tepat sakral Tapi ya, kalau aku Ya. mah paling suka datang ke tempat-tempat gini teh. Ini ya, menambah ya. pengetahuan, Betul. terus bisa melihat langsung sih benda-benda zaman dulu tuh kayak gimana. Nah, gitu. yang akan kita lihat sekarang adalah seragam para tentara peta. Ini urutannya dari komandan sampai prajurit. Benar. Apa perbedaannya? Nah. Bisa kelihatan lah. Memang tidak terlalu jauh Signifikan. perbedaan, tidak Iya. terlalu signifikan. Cuman, oh bisa dilihat dari kesimpulannya. Iya. Ini jabatan tertinggi ya. Ya, ini adalah Taidancho. Taidancho dibaca apa? Taidancho. 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 Sejenis makanan gitu ya. Komandan batalion. Nah, makanan. Tahu coba. Lain tahu coba. Taidancho ini komandan batalion. Dia mungkin komandannya untuk memimpin batalion. Tertinggi lah ya. Tertinggi. Terlihat dari bajunya tuh simpel ya. Udah Simpel. dia mungkin di office, Ya, Ya. jadi mengatur strategi. ke lapangan juga mungkin ketika dia mengomandani sesuatu, Iya. memberikan perintah lah ya. Strategi. Jadi, nah terlihat dari ininya. Apa ya, baret ya, tadi? Ya, rencananya di sini Rencananya. dia ada garisnya 5. Oh. Ada 5. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini komandan batalion. Ini kita juga nggak tahu si sepatunya tuh Iya. memang Sepatunya juga- aslinya dulu kayak gini Iya. atau kayak gimana, soalnya kalau lihat sampai dari Yang lain? prajurit yang lain memang beda. Beda. Dia kayak udah apa ya? Boot. Bootnya lebih simpel gitu dibanding dia tinggal masuk. dibanding yang lain, iya. Nggak ada talinya. Benar. Jadi lebih kayak Iya. Pak, sekarang Pak, serang. Bentar saya pakai apa ya, boots? Oh enggak. Iya. Ya, ini komandan. Ini komandan, kita batalion. turun berarti ya kita ya. Ya, ini komandan kompi. Nah, Dibacanya apa ini, Nak? Judanjo. Danco. Judanjo. Nah,
Ini sudah cocok. Ada 4 Dapat. garisnya kelihatan. Nah ini katanya si pedang ini tuh asli. Pedangnya masih asli. Pedangnya masih asli. Kita dari komandan batalion ke komandan kompi itu pedangnya hampir sama ya. Pedangnya sama. Pedang ini bisa disebut samurai juga atau apa? Enggak. Beda. Katana. Katana. Jadi kalau pedang itu disebutnya katana. Kalau samurai itu lebih ke jiwa atau mungkin orangnya gitu, jiwa samurai. Oh, oke, gitu. oke. Kadang suka ada kan, oh ini pedang samurai, nah itu salah, kurang tepat. Sama berarti ninja. Gitu Ninja. ya, sama Motor. sosoknya gitu ya. Oh, sosok ninja. Iya, maksudnya sosoknya ninja itu. Iya kan sama kayak samurai juga sih. Sosoknya ini berbentuk samurai ini sama jiwanya. bukan bendanya ya. Jiwa samurai itu kan, Jiwa kesatria. jiwa kesatrianya. Oke. Jadi si samurai itu jiwa kesatrianya. Itu yang harus diluruskan guys. Pengetahuan tuh Pedangnya dari Kadima. disebut katana. Jadi kalau pedang katana betul. Katana pedang. Katana memang jenis dan nama pedang. Ya. Udah. Kalau Nah, pedang samurai ya pedang pedangnya sepatunya yang aku maksud itu. Iya. Ini beda kayak itu memang buat ya ada lapisannya lagi. Sepatunya mungkin hampir sama tapi ada lapisannya lagi gitu kayak kulit. Ya ini terus garisnya 4. Nah dia nggak bawa pistol. Nggak bawa pistol. Nggak bawa pistol. Cuman bawa si katana ini. Bawa si katana Dia ini. membedakan si baret ini ya si Ya, kalau yang sama. Oke. Nah kalau yang ini komandan Photon dia udah pakai Ini kita sabuk, turun lagi. bawa pistol, handgun. Ini udah mulai lapangan banget nih. lapangan banget. 3 garisnya. Ini biasanya yang mungkin memimpin regu atau peleton ya. Oke. Peleton, misalnya berapa peleton nih punya peleton prajurit, nanti dari prajurit dibagi lagi regu. Iya. Nah regunya adalah Turun ke sini. kalau ke sini. Dia Ini masih pakai Shodancho. Dia masih pakai katana. Kalau yang ini udah lebih ke apa namanya? Nah ini pedang kecil ya. Ya kayak belati juga ya, Kayak cuma lebih belati. panjang. Jenisnya kita nggak tahu apa. Cuma dia Belati udah sih. bawa emang tempur, dia turun tempur. Yang tempur ini komandan regunya. Ya, so kalau dilihat sabuknya juga pakai juga, dia Iya. pegang pistol, sama ada di kiri tuh, Di kiri itu ada tempat minum. itu tempat minum. Ya, jadi sih berat juga itu. tempat minumnya berbentuk dari batok kelapa. Oh, Jadi buat mereka kan mereka di lapangan nih, saat mereka minumnya dari situ. Nah ini dari sepatu juga beda. Ini sepatu juga beda, ini lebih ke lapangan. Nah yang ini prajurit. Ini turun lagi nih, ini baru prajuritnya. Yuhei. Gancho, Yuhei. Nah inilah yang di lapangan. Nah dia nggak ada garisnya. Bener tuh akal lihat. Nah ini Yang Adi Mas bilang itu jadi si tempat Kempis. minumnya. Dia kempisnya dari batok kelapa karena mungkin ringan ya. Iya. Terus kalau Jepang tuh khas kayak yang kita tahu yang orang awam tahu Jepang tuh ninja. Iya, Sosok si samurai ini selalu ramping. Seragam itu ramping gitu. Iya, Kayak dari bentuknya. mereka tuh terkenal sama senyapnya, maksudnya kayak kedaerahan. Jadi dibuatlah mungkin seragamnya pun Sesimpel kayak inilah gitu sesimpel ya. ini. Karena memang simpel gitu. Dan mungkin memang museum atau pihak museum ngejar banget mana Iya. yang menyerupai ini karena dia punya Mirip. dokumen-dokumen yang lengkap ya, pasti. Dokumentasinya lengkap. Nah, ini baju-baju mungkin dibuat mirip ya seperti yang ini dari asalnya. Akhirnya mungkin direka ulang, tapi Iya. ada baju yang memang beneran asli dari zaman Iya. penjajahan. Ini kan replikanya nih. Ini Ternyata replikanya. kenapa dia bisa niruin sama banget karena mereka punya baju aslinya nih. Nah, ada Kayak apa kan? referensinya. Nah, Dan kita yang lihat langsung. baju aslinya merinding. Sumpah merinding. Tapi pengen bawa pulang. Boleh nggak? dipajang ya? Iya. Kita lihat. Ayo tuh. Nah, ini juga menarik Kang ya. Ini nih. Iya. Ini tuh lambang bendera peta. Ya memang kalau dari garis-garisnya ini tuh Jepang pisan ya. Kayak matahari. Cuma bedanya penempatan pemilihan warnanya ya. Pemilihan warnanya Iya, dibikin seperti disesuaikan. ini. Jadi kan terkenal nih Jepang ini sebagai negeri matahari ya kan. Makanya mungkin lambangnya kayak sinar matahari menyebar seperti itu. Cuman memang ketika itu ini menjadi salah satu propaganda Jepang untuk menarik perhatian masyarakat rakyat Indonesia. ya, untuk masuk akhirnya jadi peta karena mereka juga berkumpul dengan beberapa tokoh agama Iya. dan lain-lain. Ini bener nggak sih bulan bintang? Iya, Tuh, bulan tetap bintang. ada unsur-unsur agamanya biar karena Indonesia kental juga ya. Iya. Maksudnya, masyarakat atau
negara yang apa ya kuat agamanya lah, Kuat apalagi agama. Islam gitu. Hanya mungkin ketika itu Jepang Sebuah oke, konspirasi. kita ambil jadi sebuah propaganda biar orang-orang banyak masuk ke peta, dan akhirnya ya seperti yang kita lihat dokumentasi Ini pelantikannya Ya. ini nih tuh. Dari tentara sukarela pemerintahan tanah air yang baru dilantik. Wah, ini seragamnya yang prajurit tadi ya, mirip Iya. dengan kaki seperti itu. Nah, ini ada yang menarik kan? Ini yang kita bilang tadi nih. Nih, sama baju yang satu ini. Nah, ini kebetulan juga ada. Siapa Pak? Uciono. Pak. Silakan Pak Puji, sebelah sini Pak. Silakan ya. Iya Pak, ini yang bikin kita bolak-balik tadi ngeliat. Iya. Oh masih ada nih seragam partai. Ini memang asli. Asli. Oh, asli Pak ini. Karena pakaian tersebut adalah pakaian Bapak Bernard Soedanco Usindai atau Osindai. Angkatan satu Osindai. Osindai adalah salah satu tokoh dari Jepang sebagai guru militer di Bogor ini. Guru militer di Di Bogor. Bogor, karena pemuda-pemuda Indonesia itu dari Jawa, Sumatera dan Bali dididik menjadi perwira handal, perwira yang cinta tanah air dan dedikasi tinggi. Jadi bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para jasa para pahlawannya, Ya. Betul. yang penuh dengan pengorbanan. Betul. Pengorbanan juga suatu perjuangan yang sangat menderita, penuh dengan penderitaan, korban nyawa dan harta. Iya. Itulah di sini melahirkan tokoh-tokoh pejuang-pejuang peta yang sangat handal, yang sifatnya pantang menyerah. Siapa aja itu Pak? Yang Di mungkin antara lagi adalah- dari sini. Adalah Jenderal Besar Sudirman. Jenderal Ya, Sudirman. Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ya. Kedua, Jenderal Hanumerta Ahmad Yani. Oke, Ya. Bapak Ahmad Yani. Lieutenant Jenderal pada waktu masih Kolonel Sarwedi Wibowo. Oh Sarwedi. Ya. Iya. Terus Bapak mantan Presiden RI II yaitu Jenderal Soeharto. Oke. Banyak di sini. Pelantikannya di sini Pak. Betul. Wow. Ya. Tempatnya Karena di luar sini biasa, ya. apa namanya membentuk sampai 5 angkatan. Wah, ini luar biasa sekali Pak. Panjang Terima juga kasih. sejarahnya. Terima kasih. Oke, saya juga sebentar lagi. Pak siapa namanya? Dimas. Pak Dimas, saya pun mengucapkan banyak terima kasih Mas Dimas beserta kawan-kawan berkunjung ke Museum Pemberontakan Tanah Air ya. Semoga setelah Mas Dimas beserta kawan-kawan berkunjung bisa Ya. mengkaji, menilai dan menjadi torehan atau aspirasi ke depan Betul. sebagai apa namanya pemuda-pemuda Ya generasi ya penerus. generasi yang akan datang. Karena apa? Bangsa Indonesia majunya ada di pundak kalian. Oh, Nah, ya, sudah jelas. Makanya sesuai pesan moral daripada Panglima Besar Jenderal Sudirman, percuma kalian latihan keras hebat-hebatnya, tapi punya sifat menyerah. oh, jangan Menyerah sampai. adalah kalah, kalah adalah menderita, Jangan sampai. menderita adalah hancur. Itu makanya saya pesan kepada mas-masnya jangan memiliki sifat Ya. menyerah. Oh, siap. Nanti kita semangat Yes. terus. Ya. Jangan menyerah. Yuk, kita lanjut lagi. Jangan menyerah. Terima kasih, Pak. Sama-sama aja. Jangan menyerah. Oke, sekarang kita ada di diorama ketiga. Jadi kalau kita lihat sih di sini ada kayak apa ya, semacam perekrutan, pelatihan. pelatihan. Jadi yang awalnya ada warga tuh di sebelah sana masuk ke dalam, terus kayak registrasi, daftar-daftar, lalu kayaknya dites kesehatan, terus dibotakin, pakai seragam, mulai latihan di Iya. sana, kayak gitu. Kalau info yang kamu tahu apa, Rik, tentang? Yang aku tahu tuh kegiatan pendidikan dan pelatihan peta itu cuman ada di Sumatera, Jawa, Bali. Oke. Dan yang kita lihat ini tuh lokasinya lagi ada di Bali ceritanya. Oh, oke. Kenapa nggak ada di Sulawesi dan Kalimantan? Kenapa? Karena saat itu di Kalimantan Sulawesi itu yang berkuasa itu pasukan Jepang yang masih angkatan laut. Oh. Mereka tuh nggak melakukan pendidikan pelatihan kemiliteran saat. Oh, jadi ini hanya darat aja. darat aja. Makanya yang ada tuh yang di Pulau Jawa itu. Oke. Dan aku sih ngebayangin ya dulu kayaknya
pada saat perekrutan ini ada, mereka kan bersemangat gitu pemuda-pemuda, karena memang tujuan dibentuknya itu adalah untuk memperjuangkan hak rakyat Indonesia gitu. Itu adalah janji manis yang dijanjikan oleh Jepang pada saat itu. Jadi harapan-harapan tuh muncul, dan bisa dibilang yang ikut menjadi tentara peta ini adalah orang-orang generasi muda yang lagi hot-hotnya gitu ya, lagi mereka tuh kayak usianya 20-an gitu. Kan. Mereka dididik maksimal 18 bulan gitu, sampai akhirnya mereka punya kemampuan untuk jadi pemimpin di medan perang. Oke, dan apakah kamu tahu nggak sih mereka beneran maju ke medan perang, atau pada saat Jepang berkuasa di sini sebatas pelatihan aja? Sebatas pelatihan, soalnya gini, awalnya mereka tuh dilakukan pelatihan peta itu tanggal 15 Oktober 1943. Oke. Dan dibubarkan pas kita udah merdeka 45. Oh. Kayak 19 Agustus, kayak beberapa hari setelah kita proklamasi kemerdekaan. Jadi sebenarnya waktu dari mereka direkrut sampai akhirnya mereka sadar bahwa kayaknya kita lagi dimanfaatkan nih. Ya. Itu cepet banget berarti. Cepet banget. Dan jadi kota Bogor itu kan sebagai kota pejuang perwira pembela tanah air itu kan. Oke. Nah, semua orang pemuda di Pulau Jawa itu pusatnya di sini pelatihannya. Di Bogor. Oh, di Bogor, makanya di Museum Peta ini, Sa. di sini. Di sini pusat Oke, real. baiklah. Gitu. Nah, pada saat pelatihan ini Ya. nggak tahu sih, feeling aku ya nggak semuanya hidup gitu. Nah, pasti ada aja. Ya kan? Ya mau gimana pun yang ngelatihnya kan bukan ini sendiri. Tentara Jepang. Ya. Dan mereka juga datang ya belum tahu kondisi fisiknya seperti apa gitu ya. Jadi bisa dibilang dalam peristiwa perekrutan pun mungkin banyak yang telah menjadi korban gitu. Ya, ada pemberontakan juga. Tapi aku gak mau yang sedih-sedih, kita langsung ke diorama selanjutnya. Oke, go. Baru aja tadi diomongin di diorama sebelumnya bahwa mereka cepet banget sadarnya bahwa ternyata kita tuh dimanfaatkan nih gitu. Ada hal yang pada saat peta ini berjalan tidak sejalan dengan visinya rakyat Indonesia. Ternyata Jepang seperti ini. Makanya ini langsung ada diorama ke 4. Ini tepatnya tanggal berapa nih? 14 Februari hari Valentine tahun 45. Tahun 45. Di sini mulai terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh tentara peta Ya. kepada Jepang ya. Ya, dengan kemampuan tentara-tentara Indonesia kita yang udah dididik, jadinya jadi kayak apa ya, Gimana? buah si malakama gitu ya buat Iya, mereka iya, gitu. Iya. Jadi ini kan kemerdekaan tuh Agustus Ya. 1945. Berarti ini detik-detik menjelang rakyat Indonesia melalui Memproklamasikan kemerdekaan gitu. dan si tentara peta ini juga orang-orangnya bukan yang sembarangan kan. Iya. Kalau kita lihat ada maksudnya pejuang-pejuang yang kita tahu gitu, sebagian besar mereka adalah bagian dari tentara peta gitu, dan ternyata bukan alih-alih membela atau mempertahankan Jepang, mereka malah melawan gitu. Jadi para prajurit peta ini merupakan cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia. Oke. Iya. Ya. Cikal bakalnya. Nggak tahu, aku dari tadi aku sedih banget. Iya benar, Terus ya. sama. Tapi nggak tahu deh kalau ini sama Fahrul kayak gimana, kita lihat mereka akan bercerita tentang apa. Oke. Guys, kita berdua kebagian di diorama 5. Jadi di diorama 5 itu setelah aku riset dan Kak Farul riset juga, jadi ini tuh tentara peta sama tentara Jepang yang benar-benar Jepang, bukan kan. Kalau tentara peta itu campuran ada apa pribuminya juga kan, relawan dari pribuminya. Ini tuh setelah pemberontakan, jadi pemberontakan itu tanggal 14 kan. Jepang tuh nggak nerima gitu tuh kalau misalkan tentara peta tuh memberontak, jadi
tentara Jepang tuh menghentikan pemberontakannya tentara peta dan membuat perjanjian. Jadi si tentara Jepang itu bilang ke yang tentara peta itu buat udahlah berdamai aja. Pak Supriyadi itu dinyatakan hilang. Jadi mayatnya teh bener-bener gak ada, dinyatakan beneran hilang banget. Ketika tentara petanya diskusi sama tentara Jepang tuh, kan harusnya ada Pak Supriyadi. Karena Pak Supriyadi itu kan komandan peleton kalau nggak salah. Jadi karena semua hal yang dilakukannya harus atas pertanggungjawabannya dia, tapi karena entah satu dan lain hal, Pak Supriyadi tuh hilang gitu, hilang dengan sendirinya dan nggak ada jejak, dan teman-teman di tentara petanya tuh juga nggak tahu Pak Supriyadi tuh kemana dan dia tuh hilang selama 63 tahun. Tapi langsung digantiin sama Pak Muryadi. Jadi ini tuh kayak jebakan gitulah. Mereka teh bilangnya teh ya udahlah perjanjian dikasih kayak pedang gitu. Tapi pas mereka udah di Jakarta langsung diadili. Diganti sama Pak Muryadi. Langsung diadili, jadi kayak penipuan gitu ya. Iya, memang pinter orang Indonesia tuh, guys. Kita ke diorama 6. Ceritanya si dioramanya itu keadaan di rumahnya Pak Soekarno kalau nggak salah di Rengas Dengklok, dan bisa kalian lihat di situ ada miniaturnya Ibu Fatmawati sambil menggendong anaknya. Jadi ini tentara peta lagi mau nyamperin Pak Soekarno gitu, kayak diskusi. Ini tuh tanggal berapa ya? Tanggal 16 Agustus, berarti 1 hari sebelum kemerdekaan. Karena setahu aku mereka tuh kayak mendesak cepet kita harus ngomong Indonesia tuh bakalan merdeka. Karena apa? Semakin lama Pak Soekarno menyatakan itu, makin banyak lagi pertumpahan darah. Karena kan Jepang juga setahu aku pada saat ini teh udah mulai nyerah. Ya udahlah sok merdeka weh, udah kayak gitu. Ya udahlah, terserah kalian mau gimana, kita mau udah nggak tahu, nggak bisa apa-apa. Makanya tanggal 17 Agustus di mana Pak Soekarno itu mengumandangkan kemerdekaan, di hari sebelumnya sampai jam 4 pagi Pak Soekarno dan Pak Soeharto dan pemuda-pemuda Indonesia lainnya tuh di rumah Kapten siapa ya Jepang tuh, Laksamana Maeda. Ya betul. Kapten Laksamana Maeda yang udah apa ya, kayak udah give up gitu sama Pak Soekarno, kayak ya udah sok terserah mau merdeka mau gimana. Makanya itu Pak Soekarno nulis naskah proklamasinya itu di rumahnya Laksamana Maeda gitu, di ruang bawah tanahnya gitu. Karena kenapa di situ? Kalau misalkan Pak Soekarno nulis di tempat lain itu tuh ada rules dari tentara Jepang, nggak boleh ada kehidupan setelah jam 10 malam. Makanya untuk biar gak ketahuan, Laksamana Maeda tuh ngasih fasilitas sama Pak Soekarno dan Pak Soeharto untuk Bung Hatta untuk nulis naskah proklamasi gitu. Dan aku juga pingin ngeliatin apa sih deretan orang yang hilang, yang ada yang dipenjara 15 tahun seumur hidup. Ya, Nah, sekarang ini adalah daftar-daftar nama tentara peta Blitar yang telah berjuang. Ada yang dihilangkan, ada juga yang dipenjara 15 tahun, 1 tahun, sampai seumur hidup. Nah, bisa dilihat beberapa orang yang benar-benar dihukum mati itu adalah petinggi-petinggi Komandan Regu. Karena di sini banyak banget kayak Sudancho sama Cudancho. Sudancho itu apa, Kak? Sudancho itu kepala Regu. Komandan Regu Sudancho itu. Komandan peleton. Kalau misalnya Budancho itu komandan Regu. Nah, kalau misalnya yang ini nih, karena ini banyak banget tuh hukuman tahanan cuma 7 bulan,
kayak di sini Gyohei itu tentara, prajurit. Jadi Jepang itu pintar sekali. Jadi Jepang itu langsung membuat hukuman mati dan hukuman kayak 15 tahun penjara itu kepada petinggi-petinggi. Kalau misalnya hukuman beratnya dikasih yang ke petinggi. Tapi kalau misalnya kayak prajurit itu kayak cuma 7 bulan. Paling lama adalah yang setahun. Dan ada yang paling misterius sampai sekarang, Pak Suryadi kan menghilang. Iya. 63 tahun dan banyak sekali rakyat Indonesia yang mengaku bahwa saya adalah Pak Supriyadi. Padahal setelah tadi kita berdiskusi, ternyata Pak Supriyadi itu masih hilang secara misterius sampai hari ini gitu. Jadi karena saya tadi baca-baca, emang ada yang artikel yang menyatakan bahwa Pak Supriyadi itu masih ada gitu ya, dan orangnya mengaku sendiri. Tapi setelah dikaji lagi, ternyata itu memang sebagian orang yang selalu mengaku kalau saya Pak Supriyadi. Keluarga dia sendiri pun mungkin nggak tahu Pak Supriyadi itu beliau tuh di mana, tidak tahu keberadaannya. Dan sampai sekarang pun masih misterius ya Pak ya, Pak Supriyadi. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan di kelompok ini. Maafkan bila ada salah-salah, mungkin maaf banget ini Maya. Kita bisa lanjut ke kakak-kakak saya. Tadi kita udah menyampaikan beberapa informasi yang kita dapatkan dari Museum Peta yang ada di Bogor ini. Gimana kesan-kesan kalian, guys? Wow, ini amazed banget sih. Kalau aku masih kepo sih. Masih kepo. Kenapa? Makanya kita tadi kasih buku untuk dipelajari. Jadi kalau kalian datang ke sini, kalian nanti dapat apa ya? Buklet gitu ya. Gimana sih? Ya, di sini nih. Di sini ada informasi segala macam. Terus di sini jadwalnya juga. Coba. Ya, jadi kalian bisa kunjungin museum ini dari Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 3 sore atau hari Jumat jam 8 sampai jam 2 sore. Nah, kalau hari Sabtu Minggu sama hari libur itu tutup. Tapi kecuali kalian bisa calling dulu sama Mas ya. Seperti contohnya kita hari ini. Sebenarnya kita datang di hari libur, tapi setelah ngobrol akhirnya dipersilakan untuk masuk. Jadi terima kasih untuk pengurus Museum Peta yang sudah mengizinkan kami untuk datang dan mendapatkan informasi ilmu baru dari yang sebelumnya kita ya taunya cuma sedikit-sedikit gitu. Kemarin kita sempat bahas soal detik-detik proklamasi itu di Rengas Dengklok di Karawang kemarin. Jadi beneran nyambung dengan ini gitu. Jadi yang ada di sini cerita-cerita ini adalah sebagian orang yang berjuang tokoh-tokoh di Indonesia. Yes, di detik-detik proklamasi juga mereka ada gitu ya. Mereka termasuk di sini. Oke, kalau begitu jurnal cerita sejarahnya sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa datang ke kota lain, terus mengunjungi museum-museum lainnya. Nggak hanya museum, tapi juga tempat-tempat serem. Ya udah, terima kasih. Jangan lupa apa? Subscribe, comment, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.